Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah beribadah dengan sukacita walaupun kita masih berada di tengah ancaman virus corona atau COVID-19. Kita bersukacita karena kebangkitan Kristus mengingatkan kembali kepada kita akan kemenangan Kristus atas kuasa maut dan segala bentuk kuasa duniawi yang menakutkan. Kita percaya bahwa kebangkitan Kristus setelah mengalahkan kematian, kubur, dan bahkan kuasa neraka itu memberikan kepada kita untuk semangat memberitakan kebangkitannya yang memberikan kemenangan bagi setiap orang percaya. Ibadah kita di tengah masih merebaknya ancaman virus corona bukan berarti melemahkan dan mematahkan semangat kita untuk beribadah dan untuk bersaksi dengan berbuat baik yang menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan menghayati persekutuan kita di tempat kita masing-masing dengan penghayatan dan pengakuan kita bahwa Tuhan selalu berkarya dengan banyak cara untuk hadir dan menolong kita, dan itulah mujizat yang selalu nyata terjadi setiap saat. Tema ibadah kita adalah antara mujizat kasih Tuhan, iman, dan perbuatan kita orang-orang beriman. Kita awali persekutuan ini dengan saat teduh sejenak untuk menghayati perjumpaan kita dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita awali ibadah kita dengan bernyanyi bersama dari Gita Bakti 182 ayat 1 dan 2. Anak Allah turun ke dunia.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Besar, hari ini kami haturkan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Cinta kasih-Mu selalu nyata menyertai kami hingga kini. Kadang perjalanan hidup memang terasa berat kami tempuh. Ada saat di mana kami merasa goyah. Kami lemah dan hampir tak berdaya untuk melewati hari-hari hidup kami. Dan tanpa sadar, kami yang lemah lupa mengerjakan tugas kami, bersaksi dengan iman tentang cinta kasih dan kebaikan-Mu yang nyata telah memelihara hidup kami sepanjang waktu. Ya Kristus, Tuhan kami yang hidup, sesungguhnya kebangkitan-Mu telah memberikan semangat dan motivasi bagi kami untuk menapaki hidup beriman kami setiap saat dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan benar dan baik yang memuliakan nama-Mu dan menjadi kesaksian bagi dunia. Namun kami sadari dan kini kami mengaku kepadamu ya Tuhan yang penuh kasih. Keegoisan, pementingan diri, tetapi juga ketakutan dan kadang ketidakpercayaan kami akan kemahakuasaan-Mu ya Kristus sering melemahkan kesaksian kami tentang Engkau sebagai Tuhan yang selalu nyata, hadir dan berkarya. Karena itu kepadamu Kristus Tuhan kami mohon, ampunilah ketidakpercayaan kami dan kegagalan kami untuk mengerjakan apa yang Engkau ajarkan dan kehendaki. Ya Roh Kudus, pendamping dan penuntun yang setia, kami telah Kau dampingi sepanjang waktu dan telah menemani kami melewati hari-hari hidup kami yang berat namun penuh kebaikan-Mu. Melangkah selanjutnya di minggu baru ini, kami mohon penyertaan-Mu. Teguhkan langkah kami untuk berjalan bersama-Mu, kuatkan tangan kami yang lemah untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan iman yang menyaksikan kepada dunia tentang cinta kasih-Mu. Kuduskan pikiran dan perkataan kami supaya semuanya menjadi pujian yang menyenangkan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan bagian Alkitab. Pembacaan di minggu pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasalnya yang ke-7, pada ayat yang ke-7 sampai 13. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih,
Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami berada di keluarga kami masing-masing. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami selalu dan mau membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Di dalamnya kami akan sama-sama membaca dan merenungkan, bahkan mau memahami serta mengerti tentang firman yang akan kami baca. Namun kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami mengakui akan kekurangan dan kelemahan kami, apalagi untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami melalui firman-Mu. Itulah sebabnya kami memohon, kuasai kami dengan Roh Kudus dan karuniakan hikmat-Mu bagi kami, supaya ketika kami membaca firman-Mu ini, kami benar-benar mengerti dan Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk kami dapat melakukan, bahkan kami menjadi saksi-saksi Kristus bagi banyak orang. Di dalam peristiwa kebangkitan-Mu, kami mau memberitakan, tidak hanya lewat perkataan, tetapi melalui perbuatan nyata kami. Inilah kami, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran 7 ayat 7 sampai 13 yang mengatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantera mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang utusan Injil di sebuah desa di Afrika yang tentunya masih primitif. Ia menyaksikan dari dekat pertentangan antara kekuatan kerajaan iblis dan kemahakuasaan Allah. Alkisah, ada seorang dukun
telah memperingatkan utusan Injil itu bahwa dewa suku mereka akan menghancurkan sekolah yang didirikannya. Kemudian tiba-tiba sebuah ledakan petir memenuhi ancaman tersebut. Karena merasa yakin bahwa roh sihir tidak akan menang, utusan Injil itu menyatakan di depan umum bahwa Allah yang terdapat di dalam Alkitab akan menyambar toten si dukun dengan petir, bahkan terjadi pada malam itu juga. Toten adalah patung ukiran yang merupakan lambang suku tersebut. Ibu bapa yang terkasih di dalam Tuhan, dan yang membuat para penduduk desa tersebut cukup heran dan sangat terheran-heran, karena hal itu benar-benar terjadi. Mereka melihat kejadian itu sebagai bukti kuasa yang lebih besar dari Allah yang merupakan utusan Injil itu yakini sebagai Tuhan. Dalam kitab Keluaran diceritakan bahwa Musa dan Harun ditakut-takuti oleh ahli-ahli sihir dari Firaun. Kekuatan jahat para sihir diperlihatkan, bahkan dipertontonkan dengan jelas ketika tongkat mereka berubah menjadi ular. Namun Allah meyakinkan hamba-hambanya, yaitu Musa dan Harun, dan mengingatkan mereka akan kuasanya yang lebih besar dengan mengubah tongkat mereka, yaitu tongkat Harun, menjadi ular yang menelan ular-ular yang lain dari tongkat si penyihir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kekuatan iblis diperlihatkan saat ia bekerja lewat kurangnya iman percaya dan sistem-sistem religius yang tidak benar. Namun, jika kita berjalan bersama dengan Allah, kita tidak perlu khawatir. Iblis dan segenap kekuatannya bukanlah tandingan Allah. Asal muasal munculnya perdebatan yang dialami Musa dan Harun terhadap Firaun terkait dengan izin membiarkan bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir, dilatar belakangi oleh tekanan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka atau umat Tuhan diperlakukan sebagai masyarakat nomor 2 dengan gelar atau status budak, pekerja yang tidak mendapatkan jaminan atau perlindungan kesejahteraan. Jumlah mereka yang banyak dianggap sebagai ancaman secara politis maupun sosial. Ibu bapa yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah ancaman, umat Tuhan menjerit meminta pertolongan kepada Allah untuk dan segera mereka dibebaskan dari penindasan di Mesir melalui Firaun. Allah mendengar doa dan tangisan mereka melalui misi penyelamatan yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Sebagai orang yang diutus Allah,
Musa memiliki peranan sebagai wakil Allah yang memiliki kemampuan ilahi. Sementara Harun pelaksana di lapangan yang berhadapan langsung dengan Firaun. Kemampuan untuk bernegosiasi yang dimiliki Musa sangatlah terbatas, sehingga Musa memerlukan asisten lapangan seperti Harun sebagai juru bicara untuk menghadapi Firaun. Ibu bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, narasi singkat yang menjadi latar belakang nats ini mau mengatakan perdebatan yang menyita perhatian pejabat istana yang mempertontonkan kekuatan mujizat dan kekuatan gaib adalah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh kuasa setan. Mesir benar-benar kecanduan pada kuasa sihir, okultisme, dan spiritisme, serta ilmu tenung sebagai agama mereka. Akan tetapi, ketika tongkat Harun yang pada saat itu berubah menjadi ular dan menelan tongkat-tongkat mereka yang saat itu juga telah berubah menjadi ular, Allah Israel mau membuktikan bahwa kuasanya lebih besar daripada kuasa para dewa Mesir. Ibu bapa yang terkasih di dalam Tuhan, kekalahan ini merupakan peringatan kepada Firaun agar mereka mengetahui bahwa Allah yang melindungi Israel merupakan Allah yang berkuasa dan Ia lebih besar dari semua Allah, termasuk Allah yang diyakini oleh Firaun dan Mesir. Ibu bapa yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mempermudah pemahaman apa yang kita baca dalam Keluaran pasal 7 ini, maka mari kita mendalami konteks ini. Ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, Allah tidak saja memberi tugas, tetapi Allah juga akan membuat Musa menjadi Allah bagi Firaun. Dapat kita baca pada ayat yang ke-7, pada pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Penyertaan dan kuasa Allah akan membuat Musa ada pada posisi yang harus didengar dan ditaati oleh Firaun. Yang kedua, Allah memberikan Harun kepada Musa untuk mendampingi Musa sebagai juru bicara. Penetapan Allah ini mau menegaskan bahwa kerjasama dalam pekerjaan Tuhan merupakan hal yang baik, karena akan terjadi saling mengisi, saling melengkapi, dan saling menguatkan. Hal yang ketiga, Allah sudah melihat bahwa tugas tersebut akan disambut dengan kekerasan hati Firaun. Akan tetapi, kekerasan hati tersebut bukanlah tembok yang menghalangi atau sebagai penghalang bagi tergenapinya rencana Allah bagi umat Tuhan, melainkan sebagai batu loncatan bagi Musa untuk menyaksikan tanda dan kedahsyatan mujizat Allah untuk menaklukkan Firaun yang berkuasa itu. Ibu bapa
yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kenyataannya, Firaun memang mengeraskan hati, walau ia sudah melihat tanda dan mujizat Allah yang luar biasa itu. Panggilan Allah kepada seseorang untuk menjadi hambanya sangatlah mulia. Oleh karena itu, sebenarnya tidak boleh ada alasan apapun untuk menolaknya. Ibu bapa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang panggilan Allah itu berat. Sebagai hambanya, ia harus berhadapan dengan kekerasan hati orang-orang yang diikat oleh ilah zaman sekarang. Akan tetapi, janganlah mundur, sebab bersama Allah, hamba-hambanya ada di posisi Allah yang akan menang terhadap para lawannya. Kita tidak perlu takut terhadap orang-orang yang suka mengeraskan hati, membangkang untuk melawan kehendak Tuhan melalui hambanya. Memang kekerasan hati mereka sepertinya penuh kekuatan dan kedikdayaan, tetapi tidak pernah lepas dari kendali Allah. Yang mau saya katakan adalah mereka yang suka mengeraskan hati, memang mereka berkuasa, tetapi ingat bahwa apa yang mereka miliki, mereka tidak bisa terlepas dari kendali dan kontrolan Allah. Ibu bapa yang terkasih di dalam Tuhan, dengan otoritas ilahi yang kita miliki sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hambanya, dapat memberitakan kebenaran yang kita kumandangkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Justru penentang-penentang nomor satu, sebagaimana yang dilakukan oleh Firaun, yang akan bertumbangan. Baik karena anugerah Allah, mereka akan bertobat dengan hati yang hancur atau dilembutkan, maupun oleh murka Allah, mereka akan binasa karena mereka mengeraskan hati. Ibu bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari berilah respons terhadap misi Allah itu. Berarti kita, hamba-hambanya, anak-anaknya, umatnya, mengalami penyertaan dan karya-karya Allah di dalam hidup kita hari lepas hari. Undur dari kegiatan-kegiatan peribadahan yang penuh dengan tantangan ini adalah cara yang paling disukai dan diinginkan oleh kekuatan-kekuatan kegelapan yang dianut oleh Firaun yang lebih gemar dan percaya terhadap sihir, okultisme, spiritisme, dan ilmu tenung. Zaman sudah berubah. Para penganut telah mengadopsi kekuatan kegelapan itu dengan mempergunakan jabatan dan fasilitas dunia. Berhati-hatilah bila Allah tidak akan berhati-hatilah Allah tidak akan berdiam melihat umat, melihat hamba-hambanya, melihat anak-anaknya yang terus-menerus disakiti
dan tersakiti. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seberat dan sebesar apapun pengorbanan yang telah kita berikan, Allah akan memperhitungkannya. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari dalam kondisi saat ini kita merapatkan barisan kita, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah bangkit dan menang atas maut. Ini menandakan bahwa dengan situasi COVID-19 ini, kita diberikan kesempatan untuk bergandengan tangan supaya kita menang dari maut, supaya kita bersama-sama mengumandangkan, menyaksikan bahwa Kristus yang menderita sudah bangkit dan ia mengalahkan penderitaan, yaitu maut. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan kita, akan memberikan kita motivasi, semangat, dan dapat mengusir setiap prasangka, setiap stigma yang negatif terhadap sesama persekutuan, bahkan sesama anggota persekutuan di jemaat Hosiana. Bangunlah tubuh Kristus dan beritakanlah firman Tuhan, karena Kristus memampukan kita untuk menjadi pemberita kebangkitannya. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, yang telah menang dari maut, kami datang kepadamu dengan ungkapan syukur. Ketika firman telah kami dengar, biarlah kami yakini bahwa kuasa yang dimiliki Allah di dalam Yesus Kristus, yang sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, kuasa yang sama juga yang akan Engkau berikan bagi kami, sehingga kami tidak merasa terpuruk,
dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Tetapi biarlah hidup kami tetap ceria. Biarlah hidup kami tetap mempunyai makna. Karena kami bersaksi tentang Tuhan. Tidak hanya dalam situasi yang menguntungkan, tetapi justru dalam situasi yang sulit kami diajarkan untuk memberitakan kuasa kebangkitan Kristus itu. Ya Bapa, pada kesempatan pagi ini kami mau berdoa. Kami terus mempertaruhkan para pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua jajaran pemerintah, TNI Polri, sampai dengan para RT dan RW. Biarlah mereka melaksanakan tugas-tugas mereka, bukan karena popularitas, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena kehormatan, tetapi mereka menjadi pelayan, tentunya pelayan bagi Tuhan melalui masyarakat yang dipimpinnya. Ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, mari ya Bapa, berikan mereka hikmat dari Tuhan. Jangan hikmat dunia yang mereka pakai. Sehingga jika hikmat yang berasal daripada Tuhan, mereka akan terus mempunyai ide-ide yang inovatif, yang pada akhirnya membawa masyarakat Indonesia ini pada satu keberadaan bahwa kami menang dari pandemi COVID-19. Melalui mereka lah ya Bapa, kami boleh merasa merdeka dan bebas. Melalui mereka juga ajarkan kami sebagai masyarakat Indonesia bahwa disinilah kami tidak mementingkan diri sendiri. Disinilah kami hidup berdampingan satu dengan yang lain dan saling membutuhkan. Karena disinilah kami terpanggil untuk menolong sesama kami. Ketika kami mendapatkan beban ini, jangan biarkan kami menyelamatkan diri dan keluarga kami masing-masing. Tapi lihatlah, ajarkan kami untuk mengasihi kasih yang sungguh-sungguh kepada orang lain, di mana mereka membutuhkan makanan, membutuhkan tempat tinggal. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa ini. Ajarkan kami juga tidak egois. Ajarkan kami juga tidak mempunyai stigma yang negatif terhadap orang lain, sehingga kami menghindari orang lain karena kami begitu takut. Kami menyangka bahwa orang lain membawa wabah dan kami menjauhkan diri dari mereka. Ajarkan kami ya Bapa untuk mengerti, bukan kami menjauhkan pribadi, tetapi penyakitnya. Bapa di sorga, kami berdoa, ajarkan kami juga untuk mengerti bahwa dengan anjuran pemerintah ini, biarlah kami turuti.
karena kami mencirikan karakter Allah di dalam Yesus Kristus yang penuh dengan ketaatan. Kami berdoa bagi para medis, dokter, perawat, relawan. Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, sehingga boleh meminimalisir penyakit atau COVID-19 yang menular itu. Dan jangan biarkan penyakit ini menulari para medis kami, sehingga mereka terus berbakti, terus mengerjakan pekerjaan yang mulia, menolong banyak orang tanpa pamrih. Lindungi keluarga mereka dan lindungi diri mereka. Kami berdoa bagi masyarakat yang karena pandemi COVID-19 ada banyak masyarakat yang di PHK bahkan dirumahkan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau tolong mereka. Satu-satunya adalah Engkau menyudahi semua penyakit ini, sehingga ekonomi kami pulih kembali, dan orang-orang yang sudah dirumahkan dan di PHK boleh mendapatkan pekerjaan mereka kembali. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun kami berada. Engkau memberkati kami, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, diaken, penatua, para penginjil. Biarlah kami bersatu hati. Jangan biarkan media sosial kami pakai untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Biarlah dengan pandemi COVID-19 ini kami banyak belajar bahwa kami saling menyerang satu dengan yang lainnya adalah hal yang tidak terpuji dan tidak akan pernah memuliakan nama Tuhan. Ampuni setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melakukan hal ini, tentunya mengecewakan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi jemaat-Mu GPIB Hosiana. Berkati persekutuan kami, berkati jemaat-Mu yang saat ini beribadah. Engkau menghibur bagi keluarga-keluarga yang berduka. Engkau telah memanggil pulang hamba-Mu Bapak Krisyadi. Hibur, kuatkan istri dan anak-anak, bahkan seluruh keluarga, sehingga mereka dikuatkan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu di Hosiana yang saat ini mungkin mereka terbaring sakit, yang ada di rumah masing-masing, ataupun yang sekarang ini dalam proses pemulihan. Kami berdoa bagi Diaken Racik Wagyu. Kami berdoa bagi saudari kekasih, anak adik kekasih Lydia Wagyu.
Kami berdoa bagi Diaken Derji Rendah Kasiang. Kami juga berdoa bagi semua umat Tuhan yang mungkin saat ini mereka sedang sakit. Tuhan berikan mereka semangat. Jangan biarkan mereka takut dan khawatir. Tetapi kami percaya upaya yang kami lakukan, Engkau tidak pernah membiarkan begitu saja, tapi Engkau melihat semua upaya-upaya itu, dan dengan seizin dan kehendak Tuhan, Engkau akan melakukan satu keputusan yang terbaik. Tentunya bukan menurut kami, tapi menurut Tuhan. Dalam kesempatan doa syafaat ini, kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun di 1 minggu ke depan ini. Kami berdoa bagi Adam Terry. Kami berdoa bagi Afrianus Sertianus Sila. Kami berdoa bagi Jimmy Suryanto. Kami berdoa bagi Allegra Sumina Tefbana. Kami berdoa bagi Jimmy Yosef. Biarlah ketambahan usia yang mereka alami dari Tuhan membawa sukacita bagi mereka yang berulang tahun di 1 minggu ke depan ini. Dalam sukacita kami juga mau berdoa bahwa melalui keluarga Binus Sila, Engkau karuniakan anak terkasih Rose Aprilia Esther Sila yang lahir pada hari Minggu tanggal 12 April 2020. Kami juga bersukacita bersama keluarga Bapak Riko Tangke Tasik pada hari Selasa tanggal 14 April 2020. Engkau mengaruniakan seorang putra, Siania Nareswara Tangke Tasik. Tuhan Yesus, keluarga yang bersukacita ini Engkau berkati, bahkan kedua anak yang boleh bersama-sama dengan kehidupan keluarga Sila dan keluarga Tangke Tasik. Biarlah masa pertumbuhan perkembangannya Tuhan Yesus berkati. Ibu yang pasca melahirkan, Engkau juga tolong supaya dalam pemulihannya mereka boleh bersukacita dan rasa sakit itu pun hilang ketika mereka menerima berkat Tuhan melalui kedua anak dari masing-masing keluarga. Kami berdoa juga ya Bapa bagi ketiga keluarga. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Tony Andianus Tan, bagi keluarga Bapak Yohanes Wagyu, bagi keluarga Bapak Yusak Amnahas. Tuhan, Engkau yang lebih mengerti setiap keluarga yang sudah kami sebutkan ini. Apa yang dibutuhkan, apa yang direncanakan, apa yang dipikirkan, kami percaya Engkau lebih memahami dan mengerti. Itulah sebabnya kami menyerahkan ketiga keluarga ini dalam tangan kasih Tuhan, dalam karya, dalam pelayanan, dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Mari Tuhan topang mereka. Kami percaya ketiga keluarga ini ada di dalam tangan Tuhan. Dan sebagaimana firman-Mu Engkau telah mengukir setiap nama di telapak tangan Tuhan. Engkau berkati mereka. Bapa di sorga, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh warga jemaat dalam tangan kasih Tuhan, dalam doa-doa mereka, dalam kerinduan mereka, dalam beban hidup mereka, dalam sakit mereka, bahkan di dalam sukacita mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati majelis sinode, berkati semua hamba-hamba Tuhan, BP Mupel, Regio, jemaat. Kami percaya kami semua ada di dalam tangan Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Ampuni kesalahan kami Bapa. Doa yang kurang sempurna, kami hanya pertaruhkan pada Tuhan yang sempurna itu. Melalui doa yang sempurna yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Injil Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 84 ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Berikan
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tidak pernah berhenti hati ini mengucap syukur padamu Tuhan. Begitu banyak berkat telah Kau berikan bagi kami umat-Mu yang berdosa ini. Oleh karena itu Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang sesungguhnya berasal dari tangan kasih-Mu juga. Terima dan kuduskanlah persembahan ini Tuhan, agar mampu menopang pelayanan dari gereja-Mu serta mendatangkan berkat bagi sesama kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita sekalian menjadi berkat bagi sesama. Jika kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, sesulit apapun keadaan hidup kita, kerjakan apa yang Tuhan suruh. Walau kadang terasa tidak sesuai dengan nalar kita, berat bahkan sulit. Selebihnya serahkanlah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Kita puji nama Tuhan dari Gita Bakti 218, di jalanku kupunya sobat. Ibu Bapak Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya.